Hai semuanya, perkenalkan nama saya Estuning Ayu Larasati dan juga rekan saya Husnadina Lestari dan Feby Anissa Dewi. Di sini kami akan menyampaikan UTS Data Analitik NB dan juga KKN. Di sini tertera beberapa kode. Kode ini merupakan kode yang digunakan untuk mengimport data dari CSV file dan masukkan data dari database dengan penggunaan library pandas seperti yang tertera pada kolom di atas. Kemudian masukkan ke dalam variabel df yang dapat ditunjukkan pada data frame dikarenakan data berikut merupakan dua dimensi dengan kolom yang bersifat heterogen atau seperti yang dapat dilihat seperti kolom di bawah ini. Di sini tertera importing data, df sama dengan pd.read_csv, df.hit, yang nantinya akan muncul tabel yang berupa data sumber seperti hasil berikut ini. Setelah muncul data sumber tersebut yang merupakan data Python bertujuan untuk menampilkan informasi tentang dataset yang nantinya akan dimuat ke dalam variabel df dengan menggunakan fungsi df.info. Fungsi ini nantinya akan menampilkan informasi tentang dataset untuk kolom-kolom gender, merit, dependence, education, self-employed, applicant employed, co-applicant income, loan amount, term, credit history, area, dan juga status. Yang bernilai 0 atau data kosong, karena jumlah baris yang tidak sama dengan jumlah baris yang tertera pada data awal. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui informasi dan juga kita dapat memeriksa apakah data telah terbaca dengan benar, apakah ada nilai yang hilang atau tipe data yang tidak sesuai, dan juga dapat membantu dalam melakukan penganalisisan data. Kemudian, masukkan ke dalam variabel df.describe yang dapat dilihat seperti kolom di bawah ini. Yang selanjutnya nantinya akan muncul data seperti berikut. Data tersebut bertujuan untuk menampilkan statistik deskriptif dari data frame atau series. Output dari fungsi ini berisi rangkuman sentral tendensi dan sebaran dari dataset. Fungsi describe membantu kita untuk mendapat overview dari dataset. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa STD, min, count, min, max dari applicant income, co-applicant income, loan amount, term, dan credit history. Kemudian gunakan plot figure yang merupakan page atau window yang merupakan halaman dalam objek visual, seperti yang tercantum di bawah ini. Nantinya akan menampilkan hasil berupa penggambaran visual dari data tersebut yang berupa grafik, seperti berikut. Di sini sudah menjelaskan visual tentang applicant income, co-applicant income, loan amount, term, dan credit history. Blogspot dapat membantu kita dalam memahami karakteristik dari distribusi data, selain untuk melihat derajat penyebaran data yang dilihat dari tinggi atau panjang blogspot. Juga dapat digunakan untuk menilai kesemistrian sebaran data. Seperti berikut. Selanjutnya, masukkan fungsi histogram menggunakan fungsi hisplot. Contohnya seperti dataset tips di bawah ini. Kita tinggal menginputkan kode berikut. Histogram with kode to check column behavior, dan seterusnya. Visualisasi histogram juga berbentuk batang, namun histogram adalah jenis grafik yang menjelaskan frekuensi berdasarkan dua data numerik, yang nantinya akan menampilkan diagram batang seperti di bawah ini. Di sini sudah terterakan yang menjelaskan tentang jumlah dari data tersebut, dan di bawah sini ada loan amount. Selanjutnya, masukkan kembali kode plot figure seperti di bawah ini, plt.figure, fixed size, dan lain-lain.
Matplotlib adalah sebuah library yang paling banyak digunakan untuk visualisasi data. Fungsi ini merupakan sekumpulan fungsi perintah yang membuat Matplotlib dapat bekerja seperti MATLAB. Matplotlib dapat digunakan di banyak tools, salah satunya Jupyter Notebook, yang populer digunakan untuk proyek data science seperti library yang lainnya. Setelah memasukkan kode di atas, akan muncul grafik dengan tampilan seperti berikut ini. Grafik ini merupakan grafik batang yang seperti biasa menampilkan count di sini dan juga applicant income. Selanjutnya, inputkan kode isNS.scatterplot seperti yang tertera di bawah ini. Fungsi feature important digunakan untuk membangun suatu model prediksi agar lebih mudah. Kita hanya perlu beberapa baris kode yang mendapatkan model prediksi tersebut. Model kita bahkan bisa kita atur sedemikian rupa untuk dapat memiliki performa yang bagus di data tes. Selain spesifikasi model, feature yang dimiliki oleh data akan menjadi pusat utama untuk menjelaskan model prediksi yang kita latih. Feature important sehingga bisa dikatakan sebagai tolak ukur besaran kontribusi berbagai data feature yang dilatih kepada performa model prediksi. Setelah memasukkan kode di atas, nantinya akan muncul grafik seperti di bawah ini. Yang menjelaskan di sini ada applicant income dan di bawah loan amount. Kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kode sns.hisplot berikut ini. Seperti sns.hisplot, data sama dengan df, x sama dengan loan amount, KDE sama dengan true. Seaborn menyediakan banyak bentuk grafik. Setiap bentuk grafik memiliki karakteristik sesuai dengan jenis data yang ingin dianalisis. Di sini kita diajak untuk mengenal histogram, grafik bar, dan grafik garis atau line chart, karakteristiknya, serta susunan kode masing-masing jenis grafik, yang nantinya akan muncul tampilan seperti diagram batang berikut ini. Seperti biasa, di sini ada count, dan juga loan amount. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Husna Dinda Lestari. Selanjutnya, masukkan kode seperti berikut. sns.boxplot kurung buka data sama dengan df. Fungsi boxplot digunakan untuk menampilkan data numerik dengan 5 ukuran. Yang pertama nilai terkecil atau min, yang kedua kuartil pertama, yang ketiga kuartil tengah, yang keempat kuartil pertama, dan yang terakhir nilai terbesar atau max. Di dalam boxplot juga ditunjukkan outlier yang biasanya dalam bentuk titik. Langsung kita coba untuk menampilkan data dalam bentuk boxplot untuk menilai nilai min, kuartil 1, kuartil tengah, dan kuartil pertama, dan max, yang nantinya setelah memasukkan kode tersebut akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu dilanjutkan dengan memasukkan kode berikut ini. Import Seaborn as sns regplot kurung buka x loan amount y applicant income, datanya df. Dalam library Seaborn terdapat banyak fungsi grafik yang bisa digunakan untuk melakukan visualisasi data. Ada beberapa jenis plot yang dapat dilakukan dengan Seaborn seperti categorical plot, distribution plot, relational plot, regression plot, dan matrix plot. Yang nantinya setelah memasukkan kode tersebut akan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya, masukkan kode df is null seperti berikut ini. df is null sum. Setelah memasukkan kode tersebut, nantinya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Gender, merit, dependence, dan lain-lain. Fungsi df.isNull adalah fungsi dari Pandas untuk memeriksa apakah data frame ada nilai null. Jika ada, akan ditampilkan true dan false. Jika tidak ada, fungsi df.null.sum untuk melihat summary null value. Setelah itu, masukkan kode df.head seperti yang ada di bawah ini. Setelah memasukkan kode tersebut, nantinya akan muncul tabel seperti yang
tertampil di bawah ini. Fungsi head digunakan untuk menampilkan baris pertama dari baris ke n pada dataset. Jika ditulis by default seperti df.head, maka akan muncul 5 baris pertama pada data frame. Jika kita ingin menampilkan beberapa row, kita bisa menuliskan angka di dalam kurung, tapi angkanya harus bilangan bulat. Setelah itu, masukkan kode seperti di bawah ini. Label underscore encode underscore column df, gender, merit, self-employed, education, status, dan yang terakhir area. Setelah memasukkan kode tersebut, nantinya akan muncul tabel seperti yang tertampil di bawah ini. Encoding dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera pihak penerima. Encoding dalam proses komunikasi dapat berlangsung satu kali maupun berkali-kali. Setelah itu, masukkan kode dfdf.dtypes seperti di bawah ini. Setelah memasukkan kode tersebut, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Gender, merit, dependence, dan lain-lain. Dtypes digunakan untuk mengecek tipe data untuk tiap kolom di data frame. Bisa juga digunakan untuk mengecek tipe data salah satu kolom. Setelah itu, dilanjutkan dengan memasukkan kode berikut ini. Checking person, correlation. plt.figure factsize 10,5 sns headmap data sama dengan df.core. Not true. Analisis korelasi person atau dikenal juga dengan korelasi produk momen adalah analisis untuk mengukur keeratan hubungan secara linear antara dua variabel yang mempunyai distribusi data normal, yang nantinya akan muncul tampilan seperti berikut ini. Korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Selanjutnya, masukkan kode seperti berikut. Checking Spearman Correlation, plt figure, factsize 10,5 sns headmap, data df.core method Spearman, not true. Nantinya setelah memasukkan data tersebut akan muncul tabel seperti berikut ini. Tujuan utama Y-Data Profiling adalah untuk memberikan pengalaman exploratory data analysis atau EDA. Satu baris dalam solusi yang konsisten dan cepat. Pembuatan profil Panda menawarkan pembuatan laporan untuk kumpulan data dengan banyak fitur dan penyesuaian untuk laporan yang dihasilkan. Setelah itu, input kode seperti di bawah ini. Data underscore profile .to underscore wages. Setelah memasukkan kode tersebut, akan muncul data profile yang tertera berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Usnah Tinda, yaitu selanjutnya masukkan kode berikut, yaitu tanda seru PIP install Picaret. Setelah itu nantinya akan muncul data seperti di bawah ini ya. Nah, kemudian untuk deskripsinya, Picaret adalah pustaka pembelajaran mesin sumber terbuka dengan kode rendah di Python yang mengotomatisasikan alur kerja pembelajaran mesin. Selanjutnya, masukkan kode setup seperti yang di bawah ini, yaitu data underscore setup sama dengan setup kurung buka df, target sama dengan status, train underscore size sama dengan 0,6, session underscore id sama dengan 123 kurung tutup. Kemudian setelah memasukkan kode di atas, nantinya akan muncul gambar seperti yang di bawah ini. Lalu pada fungsi setup, melakukan pemprocessing data pada input data frame. Dalam model ini, ML apapun pemrosesan awal data memainkan peran penting dalam membangun model. Kemudian selanjutnya masukkan data seperti di bawah ini, yaitu KNN sama dengan grade underscore model, kurung buka, .1 KNN, .1, n underscore nightboards sama dengan 5 kurung tutup.
Setelah memasukkan kode di atas, nantinya akan muncul gambar seperti di bawah ini. Untuk pengertiannya, KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasar mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sample. Classifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan, hanya berdasarkan pada memori diberikan titik query akan ditemukan sejumlah objek atau titik training yang paling dekat dengan titik query. Kemudian klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari objek. Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Kemudian sisipkan kode seperti di bawah ini. NB sama dengan create underscore model kurung buka titik 1 NB titik 1 kurung tutup. Untuk model naive Bayes juga dikenal sebagai sample Bayes atau independent Bayes. Semua nama ini mengacu pada penerapan teorema Bayes dalam aturan keputusan. Kemudian plot model KNN, plot underscore model kurung buka KNN, plot sama dengan titik 1 confusion underscore metric titik 1 kurung tutup. Confusion metric adalah sebuah tabel yang sering digunakan untuk mengukur kinerja dari model klasifikasi di machine learning. Tabel ini menggambarkan lebih detail tentang jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar maupun salah. Confusion metric adalah salah satu tools analitik prediktif yang menampilkan dan membandingkan nilai aktual atau nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi model yang dapat digunakan untuk menghasilkan metrik evaluasi seperti accuracy atau akurasi, prediction, recall, dan F1 score atau F measure. Lalu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya masukkan kode seperti yang di bawah ini, yaitu pred underscore holdout sama dengan predict underscore model kurung buka KNN, data sama dengan df test kurung tutup. Kemudian pred underscore holdout titik head kurung buka kurung tutup. Setelah itu akan muncul gambar seperti di bawah ini. Metode ini adalah teknik cross validation yang paling sederhana di antara semuanya. Dalam metode ini kita perlu mensampel subset dari data train dan menggunakannya untuk mendapatkan hasil prediksi dan mentrain di bagian lain dari dataset. Jenis metode cross validation ini sering digunakan untuk evaluasi model deep learning. Kesalahan yang terjadi dalam proses ini memberitahu seberapa baik model kami akan tampil dengan dataset yang tidak diketahui. Meskipun pendekatan ini sederhana untuk dilakukan, pendekatan ini juga masih menghadapi masalah varians yang tinggi dan terkadang juga menghasilkan hasil yang menyesatkan. Setelah itu, masukkan kode di bawah ini, evaluate underscore model kurung buka NB kurung tutup. Kemudian akan muncul gambar seperti di bawah ini. Untuk fungsi yang menghasilkan data, input seperti kerangka data. Ini berguna ketika kumpulan datanya besar dan Anda memerlukan operasi. Yang terakhir, masukkan kode di bawah ini, yaitu pred underscore holdout sama dengan predict underscore model kurung buka NB, data sama dengan df test kurung tutup, pred underscore holdout titik head kurung buka kurung tutup. Kemudian akan muncul gambar seperti di bawah ini. Untuk fungsi training adalah melatih model untuk mengenali pola dalam data, sedangkan testing berfungsi untuk memastikan bahwa model yang telah dilatih tersebut mampu dengan baik memprediksi label dari new observation yang belum dipelajari oleh model sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada banyak kesalahan, mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.